Berikutnya, Saudara, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak membuka keran ekspor pasir laut, melainkan sedimen laut yang mengganggu jalur pelayaran kapal. Presiden Jokowi menegaskan meskipun sedimen laut seperti pasir, hal ini bukan pasir laut yang diizinkan untuk diekspor. Presiden menekankan beda antara sedimen dan pasir laut. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menjelaskan ekspor hasil sedimentasi laut termasuk pasir hanya dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri telah tercukupi. Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka adalah sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan, nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya, sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen. Ya, coba dibaca di situ, sedimen. Ya. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membenarkan ekspor pasir laut hanya untuk material sedimentasi. Meski begitu, Luhut membantah pembukaan keran ekspor pasir laut setelah ditutup selama 20 tahun berkaitan dengan rencana investasi panel surya Singapura di Indonesia. Ya, itu betul, tapi sekarang sudah kita hitung betul. Jadi kalau permohonan itu cuma sedimen. Jadi tadi sedimen yang harus didalamkan, karena kalau tidak nanti kapal juga bisa nyangkut. Jadi kita betul-betul teliti dan teknologi sekarang kita akan bisa mengawasi dengan tertib. Ibu tanya kembali ekspor pasir laut itu apakah itu ada hubungannya dengan investasi panel surya? Nggak ada urusan. Panel surya itu gini, dia mau impor energi biru dari kita. Tapi kita juga punya kepentingan supaya industri solar panel kita jalan. Kita punya silika, sekarang kita bangun, dan itu proyek kira-kira 20 miliar dolar, mungkin lebih. Kami akan jeda sebentar untuk kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Laporan kami berikutnya, Saudara, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan resmi membuka keran ekspor pasir laut. Sebelumnya, selama 20 tahun terakhir kegiatan ekspor pasir laut dilarang karena menimbulkan kerusakan lingkungan. Pembukaan keran ekspor pasir laut itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 20 tahun 2024. Kemendak menegaskan ekspor pasir tidak bisa dilakukan secara serampangan. Izin ekspor baru akan diterbitkan kementerian setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Izin ekspor pasir laut telah dilarang sejak era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri 20 tahun lalu. Larangan diberlakukan karena eksploitasi pasir laut berdampak buruk terhadap lingkungan. Namun, pada 2023 lalu Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 yang kembali mengizinkan ekspor pasir laut. Permendak ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Dalam pasal 6 peraturan itu disebutkan pemerintah mengizinkan sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut untuk mengendalikan sedimentasi di laut. Sedangkan izin ekspor dinyatakan di pasal 9 aturan yang sama. Hasil pengerukan pasir laut dari aktivitas pembersihan sedimentasi laut bisa dijual ke luar negeri dengan syarat kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Permendak ini juga bagian dari tindak lanjut dari keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 47 tahun 2024 tentang spesifikasi pasir sedimentasi di laut untuk diekspor. Dalam keputusan Menteri itu disebutkan spesifikasi pasir hasil sedimentasi laut untuk diekspor. Di ketentuan ini disebutkan soal ukuran butiran, persentase kerang, kadar maksimum kandungan emas, perak atau bahan mineral lainnya. Sebelum dilarang, pasir laut di Kepulauan Riau sebagian besar diekspor ke Singapura. Data Kementerian Perdagangan menyebutkan volume ekspor pasir laut dari Kepri diperkirakan mencapai 250 juta meter kubik per tahun.
pasir laut yang diekspor dari Indonesia sebagian besar digunakan untuk reklamasi daratan di Singapura. Dengan impor pasir laut dari Indonesia, luas wilayah Singapura menjadi semakin luas. Luas Singapura sebelum merdeka dari Malaysia mencapai 578 km persegi. Per Juni 2024, luas wilayah Singapura bertambah menjadi 735,6 km persegi atau bertambah 157,7 km persegi. Lalu bagaimana mekanisme izin ekspor pasir laut ini? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Abel Insani. Abel, sebetulnya apa dampak dari kebijakan ekspor pasir laut ini dan kenapa setelah 20 tahun ini dilarang dan dibuka kembali keran ekspor ini? Ya baik, selamat sore Tifal dan juga saudara. Tentu keluarnya Permendak nomor 20 tahun ini karena ada beberapa hal ya, termasuk salah satunya ini didorong karena ada kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan negara dan juga industrialisasi. Kalau Presiden Joko Widodo tadi sudah menyebutkan bahwa untuk yang diekspor ini adalah sedimen, artinya ini bukanlah pasir laut, tetapi tetap saja Tifal bahwa bentuknya tetap saja pasir. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana pengawasannya? Apakah pengawasannya ini terkait dengan pengerukan dari sedimen ini juga tidak mengeruk pasir laut juga. Nah, ini juga harus diawasi dengan betul-betul dan harus clear bagaimana pengawasan terkait dengan hal tersebut. Karena dampaknya ini tidak main-main. Dampaknya ini jangka panjang Tifal, bahkan ada dampak ekologis dan juga dampak sosial. Kalau dari dampak lingkungan tentu saja ini tidak ada yang menguntungkan, artinya merugikan bahkan dalam jangka panjang. Walhi sudah menyebutkan bahwa sebenarnya untuk penjualan dari atau ekspor dari pasir laut ini, kalau pendapatan dari negara atau hasil dari penjualan ini dari negara memperoleh 10 miliar misalnya, berarti negara juga harus mempersiapkan 50 miliar untuk mengganti kerusakan yang sudah terjadi akibat pengerukan pasir laut, di mana berarti negara ini mengalami kerugian 5 kali lipat dibandingkan dengan tidak mengekspor atau laut begitu. Lalu dampak yang lainnya, Tifal dan juga saudara, tentu saja ini merusak ekosistem laut secara masif. Contohnya yang sudah pernah terjadi adalah tenggelamnya pulau-pulau kecil di mana dulu sempat tenggelam karena adanya pengerukan pasir laut. Nah, sehingga inilah yang menjadi faktor kenapa pada saat 20 tahun lalu Presiden Megawati Soekarno Putri ini menetapkan untuk menutup ekspor pasir laut karena tentu saja ini bisa merusak lingkungan atau ekosistem dari laut itu sendiri. Lalu kebijakan ini juga bisa memperparah abrasi dan juga mempercepat tenggelamnya kawasan pesisir. Pengerukan pasir laut juga bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem mangrove, keanekaragaman hayati, tumbuhan lamun, dan juga terumbu karang. Di mana proses penambangan yang membuat perairan menjadi keruh, proses fotosintesis yang menjadi terhambat, sehingga ini bisa mengancam ekosistem biota laut. Nah, ini kalau secara ekologi, Tifal dan juga saudara. Secara sosial pun ada, Tifal. Jadi untuk secara sosial ini tentu saja akan berpengaruh dan sangat berdampak pada masyarakat yang bergantung pada laut atau pencahariannya di laut begitu. Seperti kita katakan saja nelayan begitu ya. Nelayan yang biasanya mungkin tangkapan dari ikan ini cukup besar, tapi karena ada pengerukan sehingga nelayan ini tentu saja akan berkurang jumlah penangkapannya dan harus menangkap jauh atau lebih jauh daripada biasanya. Ini juga menyebabkan efek juga Tifal, di mana nanti juga dari nelayan ini bisa berganti begitu ya, tidak menangkap ikan lagi tapi malah bisa menambang pasir, di mana ini juga bisa menyebabkan konflik sosial, ada kriminalisasi di beberapa daerah. Nah, tentu ini juga yang harus diperhatikan. Tidak hanya dampak lingkungannya saja tapi juga dampak sosial juga harus diperhatikan. Ini juga mungkin ada yang lupa Tifal dan juga saudara bahwa di tahun 2014 pada saat Presiden Joko Widodo ini sempat bersumpah di gedung DPR dan juga gedung MPR menyebutkan pembangunan ekonomi maritim yang diantaranya melakukan rehabilitasi atas audio yang kami alami saat ini saat Anda melaporkan langsung, tapi setidaknya mendapatkan gambaran dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini. Abel Insani, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Jakarta.